Baginda Nabi SAW yang mulia saja, yang maksum, terjamin suci dari khilaf dan salah, terjamin terbebas dari dosa. Beliau yang mulia tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap harinya mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Maka selayaknya lah kita ini hamba yang lemah, gampang salah, gampang keliru, rentan berbuat dosa, mata sering keliru, pandangan sering keliru, pemikiran sering keliru, langkah kaki sering keliru, gerak tangan sering keliru. Maka sepantasnya kita ini istighfar, mohon ampun kepada Allah, lebih lagi banyaknya sebagaimana kebiasaan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin berbahagia, syukur kehadirat Allah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita ingin mengulang kembali pentingnya kita ini menjadi hamba yang sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, wa khalaqal insana dha'ifa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dalam kelemahan, penuh dengan kekurangan, mudah rentan berbuat salah dan khilaf. Sehingga dalam satu riwayat hadis di sana diterangkan al-insanu makhalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga dalam hadis lainnya diterangkan kullu bani Adam khatta'un, semua anak turunnya Adam pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, namun sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah atau khilaf adalah mereka yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baginda Nabi SAW yang mulia saja, yang maksum, terjamin suci dari khilaf dan salah, terjamin terbebas dari dosa. Beliau yang mulia tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap harinya mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Maka selayaknya lah kita ini hamba yang lemah, gampang salah, gampang keliru, rentan berbuat dosa, mata sering keliru, pandangan sering keliru, pemikiran sering keliru, langkah kaki sering keliru, gerak tangan sering keliru.
maka sepantasnya kita ini istighfar, mohon ampun kepada Allah, lebih lagi banyaknya sebagaimana kebiasaan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa istighfar, bukan hanya dia akan dapat ampunan dan kasih sayang Allah Ta'ala, namun amalan istighfar ini bisa menjadi wasilah ditolongnya kita oleh Allah dalam menghadapi masalah-masalah kita di dunia ini. Sehingga dalam satu riwayat diterangkan, man lazimal istighfar ja'alahu Allahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Jadi orang yang senantiasa terbiasa, sudah menjadi budaya hidupnya sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit mohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia kemudahan dalam setiap kesulitan-kesulitannya, dalam setiap urusan-urusannya, dan Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan rizki kepada dia dengan jalan yang tidak terduga. Kapan ini kita bisa dapat? Kalau kita menjadikan istighfar, mohon ampun kepada Allah menjadi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit-sedikit istighfar. Kenapa? Karena kita ini sedikit-sedikit keliru, sedikit-sedikit khilaf. Maka pantas kalau kita ini sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam satu riwayat hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat. Di zaman dahulu ada seorang pemuda, dia melakukan perjalanan yang jauh, membawa kendaraan, ontanya, dan perbekalan makan yang cukup dalam perjalanan. Namun di tengah-tengah perjalanan, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Maka tiba-tiba dalam istirahatnya terbaring sesaat saja. Begitu dia terbangun, tiba-tiba ontanya dengan perbekalan makannya hilang dari hadapannya. Coba kita bayangkan bagaimana paniknya orang yang sedang dalam perjalanan jauh, sudah ada di tengah padang pasir yang sangat luas, tidak ada perkampungan. Dalam istirahatnya tiba-tiba terbangun, kendaraannya, ontanya beserta bekal makannya dalam perjalanan itu lenyap dari hadapannya. Begitu paniknya ini pemuda, sehingga dia ikhtiar berlari ke barat, berlari ke timur, ke utara, ke selatan, untuk mencari-cari kendaraan dengan perbekalan makannya itu. Setelah ikhtiar, sudah lelah dalam ikhtiarnya mencari, maka dia pasrah. Dia duduk kembali di bawah pohon untuk berteduh. Kemudian tidak lama kemudian, hadirin yang berbahagia, onta ini dengan perbekalan makannya tiba-tiba sudah jalan kembali menuju ke hadapannya. Maka hadirin yang berbahagia, saking senangnya ini pemuda tadi, barangnya yang hilang, perbekalan makan dan ontanya tadi sudah ketemu lagi, sudah datang kembali ke hadapannya. Saking gembiranya, saking senangnya ini, dia sampai-sampai keliru dalam berdoa. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, katanya. Keliru dalam doa, tapi dia dimaafu oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh Allah, karena dia khilaf di dalam doanya, sebab kegembiraannya menemukan barangnya yang telah hilang sebelumnya, sampai-sampai keliru di dalam berucap, saking gembiranya. Maka
Kita bisa bayangkan, kalau kita porsen gembiranya ini pemuda, sudah lebih 100% gembiranya. Saking puncak gembiranya itu, ngucap doa pun sampai salah, sampai keliru. Sampai dia ucap, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Mestinya maksud dia, ya Allah engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi keliru. Walau begitu hari ini yang berbahagia, begitu senangnya itu pemuda menemukan barang yang hilang sampai dia gembira, keliru dalam berdoa. Gembiranya ini pemuda tadi hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa bayangkan bagaimana nilai kegembiraan, besarnya kegembiraannya dia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam penghujung hadis tersebut bahwa gembiranya ini pemuda menemukan barangnya yang hilang sampai keliru dalam berdoa itu 70 kali lipat lebih besar lagi kegembiraan Allah Ta'ala bila ada hamba mau segera istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah, mau segera muhasabah diri, segera mengintrospeksi diri bahwa kita ini harus biasa dengan istighfar karena kita banyak salah dan banyak khilaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih ada di penghujung Ramadan. Kita akan mengejar Lailatul Qadar yang banyak sekali keutamaannya. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak istighfar, mohon ampun, mohon kemaafan kepada Allah atas dosa dan khilaf kita kepada Allah Ta'ala. Maka karena itulah di Ramadan yang mubarak ini, apalagi kita sudah berada di penghujung 10 akhir di bulan Ramadan, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk kita banyak munajat, banyak muhasabah diri, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin yang berbahagia, salah satu keutamaan Lailatul Qadar adalah diterimanya taubat dan permohonan ampun hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin di malam itu. Malaikat Jibril turun ke dunia ini di malam Lailatul Qadar berserta jamaah para malaikat. Malaikat Jibril datang membawa rahmat Allah, mendatangi orang-orang mukmin yang membuat amalan di malam itu, mendatangi orang-orang mukmin laki dan wanita, memohonkan ampun mereka, menyalami mereka, bahkan membawakan rahmat Allah yang Allah hantar melalui Jibril alaihissalam kepada orang-orang mukmin yang menghidupkan malamnya di malam itu, menghidupkan amalan di malam itu. Maka hadirin yang berbahagia, ketika rahmat Allah sudah dibagikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin di malam itu, maka Jibril alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, rahmat yang engkau bawakan, yang engkau kirim untuk hamba-hambamu, aku sudah bagikan kepada orang mukmin semuanya, tapi masih banyak sisanya ya Allah. Maka Allah Ta'ala sampaikan, wahai Jibril, bagikan rahmat yang tersisa itu kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia. Maka dibagikan oleh Jibril alaihissalam rahmat Allah itu kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia. Dengan sebab itulah mereka diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat oleh Allah di kuburnya. Setelah dibagi, masih ada tersisa lagi. Jibril mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, masih ada sisa lagi rahmatmu. Maka Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril, hai Jibril, sampaikan rahmatku itu kepada orang-orang kafir di malam itu. Sehingga kata para ulama, orang-orang kafir yang kebagian rahmat di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, maka dia tidak akan mati sebelum dia memeluk Islam, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang berbahagia, sekali lagi, karena itulah di kesempatan Ramadan yang terakhir ini,
yang tinggal beberapa hari lagi ini kita manfaatkan untuk kita banyak muhasabah diri, untuk introspeksi diri, mohon ampun, bertobat kepada Allah. Dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, kita ini hamba yang rentan akan salah dan khilaf. Maka sangat pantaslah kita ini bila senantiasa membiasakan diri dengan istighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang tawadhu di hadapan manusia dan hamba yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita istiqamah di dalam amalan-amalan agama ini sehingga akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.